PowerPoint-nya. Ada kendala teknik. Saudara, salah satu yang saya sering perhatikan adalah orang-orang baru, saudara, atau orang-orang dari provinsi. Saya ingat waktu retreat yang lalu, ada beberapa pasukan yang datang dari Maluku Utara. Dan itu sebenarnya sangat berbicara buat saya, mereka itu sangat suka ke ruang mahligai, saudara. Mereka kalau ada jam istirahat atau pagi-pagi atau sore mereka ke mahligai. Dan mereka bisa menangis merasakan hadirat Tuhan. Yang jadi masalah adalah seringkali kita yang ada di tempat ini tahu ada mahligai, ada hadirat Tuhan, tapi kita tidak menikmati itu. Kita tidak menghargai itu. Saya suka pergi dengan orang-orang yang baru, mereka ikut peperangan rohani, dan saudara tahu, persenjataan mereka sangat lengkap. Sedangkan saya datang tidak bawa apa-apa. Saya berpikir saya punya otoritas, saya punya hukum dan perjanjian. Saya mau bicara apa sih saudara? Yang mengerikan adalah begini. Kita bisa ada dalam sebuah kelaparan, tapi kita tidak merasa lapar. Agak susah ya. Tapi saudara harus benar-benar mendengar, kan udah dikasih agar ya. Harusnya energi bertambah. Kita bisa ada dalam sebuah kelaparan, tapi kita tidak merasa lapar. Kita bisa ada dalam sebuah kekeringan, tapi kita tidak merasa haus. Ini bahaya, saudara. Dan hari ini kita mau belajar tentang yang namanya lapar, saudara. Selalu lapar akan Tuhan. I am not angry, saudara. I am hungry. Amin. Jangan marah, saudara. Ya, tadi contohnya. Jangan marah, tetapi harus lapar. Nah, saudara, kita akan lihat. Sudah lama sebenarnya saya mau mempelajari ini, tapi kemarin ketemu ibu bilang, kamu bagikan aja tentang hunger. Karena menurut saya, lapar itu natural, lapar itu alamiah. Seharusnya kita harus selalu lapar. Jasmani dan rohani, saudara. Kalau saudara secara jasmani tidak lapar, ada masalah. Kita akan belajar, tolong dipasang ya. Ini singkat saja. Jadi otak kita itu punya dua, ini biologis dulu ya, nanti kita masukkan ke rohaninya dan ilahinya. Ada dua jenis lapar secara biologis. Yang pertama adalah homeostatis, itu lapar biologis. Kalau kita sudah makan, nanti dalam 130 menit kemudian, karena kita bergerak, beraktivitas, ada hormon dan sebagainya, ada sistem mekanikal di dalam perut kita, membuat makanan itu terambil dan yang lain terbuang yang nggak bisa diolah. Dan itu mengirim sinyal ke otak kita, hey, tubuhmu butuh makan untuk menambah energi. Itu natural, saudara. Tapi ada yang namanya hedonics. Saya waktu baca ini saya ngerti langsung. Banyak orang berkata kita hidup di zaman hedonics. Hedonik artinya ini lapar mata, saudara. Ini agar enak nih, ada agar lagi, kita makan lagi. Padahal sebenarnya nggak lapar. Itu karena rangsangan sensori atau indera atau kognitif ya. Nah, karena lapar yang sejati, lapar yang seyogianya ada, itu membutuhkan kita makan. Itu memberikan rasa kenyang, satiation ya.
Tapi ada juga yang kekenyangan. Itu mengakibatkan orang makan banyak, saudara. Tapi saya mau berkata apa sih di sini? Adalah alamiah kalau kita lapar. Setelah 1-30 menit ini menurut ilmu pengetahuan, kita pasti akan lapar. Nah pertanyaannya adalah, slide berikutnya, apa penyebab kita tidak lapar? Ya, kalau dari wajahnya saudara bisa lihat, yang satu kanan lagi sakit, yang kedua lagi banyak pikiran. Ya, nah coba kita lihat, supaya saudara punya gambar, ini secara fisik aja dulu. Ya. Next slide. Penyakit gara-gara bakteri, virus, dan jamur dikatakan begitu. Itu membuat orang tidak pengen makan. Mungkin ada jamur rohani, virus rohani, ya. Nanti lebih detail, lebih dalam. Cuman menurut saya waktu saya baca ini menarik sekali karena dikatakan berhubungan dengan pernafasan. Ada yang dikatakan begini, doa adalah nafas orang percaya. Jadi kalau kehidupan doa kita saja sudah tidak beres, itu pasti mempengaruhi dalam kelaparan dan kehausan akan Tuhan. Ya, penyakit saluran nafas atas, radang paru-paru, terus itu gastroenteritis, itu sakit lambung. Ini bicara pencernaan. Kalau kita udah nggak bisa mencerna makanan, nggak bisa mencerna firman. Saya tuh pernah loh saudara, ini Pak Luki loh, yang terkenal suka firman Tuhan. Saya pernah ada momen-momen saya bosan baca Alkitab. Benar-benar bosan saudara. Sampai saya ganti versi, supaya nggak bosan. Itu masalah saudara, yang saya harus benahi, saya harus beresi. Karena kalau enggak, saya nggak bisa makan. Saya sakit. Saya sampai satu saat tuh begini. Saya pernah bilang sama ibu juga, ini Bahtera ini cepat banget. Saya berniat habis Higher Than Ever, habis acara, saya mau pelajari. Tapi kesibukan nggak pernah dipelajari. Dari tahun ke tahun itu sejarah berulang. Tapi saya bilang 7 Juni nggak bisa. Saya harus benar-benar bertobat. Jadi saya pelajari itu 9 kue, saudara. Saya mulailah dengan buat deklarasi. Pokoknya setiap hari Tuhan, aku mau makan kue itu sampai termanifestasi dalam hidup. Ya, nanti kesaksiannya nanti. Saya mau nonton sebelum lupa. Ya. Infeksi kulit, ini kan bicara kita nggak sensitif lagi seperti Jo bilang tadi. Ketika kita tidak haus akan Tuhan, kehilangan kelaparan, kita nggak sensitif lagi dengan suara Tuhan, dengan kerinduan Tuhan. Ibadah menjadi biasa. Ini saya ngomongin diri saya, saudara. Ya. Meningitis, nah ini tuh radang otak, saudara. Nggak bisa lagi berpikir benar. Ada yang korslet, ada yang salah. Ya. Radang susah bicara pencernaan lagi. Nah sekarang yang mental, banyak ini cuma beberapa aja. Depresi. Karena masalah sekarang banyak, persoalan ekonomi banyak, sedih, cemas, kecewa, marah. Saudara, emosi, sampah semuanya ada di situ. Ini membuat orang tidak lapar secara jasmani, saudara. Ini belum ngomong rohani. Tapi sejatinya sekali lagi, manusia itu diciptakan dengan siklus rasa lapar dan rasa haus. Amin. Nah secara rohani juga begitu. Mari next. Saya nggak tahu itu makanan apa, tapi katanya itu 50 of the best food. Ya mungkin Ibu ingin tahu, tapi itu nggak penting. Yang penting adalah begini, kelaparan rohani itu alamiah. Itu harus selalu kita miliki. Tadi pagi saya bangun, saya berkata, Tuhan, sudah lama saya nggak mendoakan mau ibadah. Saya bilang, saya mau lagi Tuhan, kalau ibadah itu atmosfernya beda, ada hadirat Tuhan, ada kerinduan Tuhan. Sudah sekian lama loh saudara. Buat saya ibadah ini ya pagi beres datanglah. Saya datang dengan kesungguhan hati tapi sudah jadi biasa. Nah seberapa dari saudara datang dengan kerinduan yang besar? Atau aduh cepat-cepatlah, cepat-cepat selesai. Habis itu dapat makanan, ngobrol sebentar, saya pulang. Kita akan miss banyak hal. Kehausan akan Tuhan itu harus terus bertambah. Yesus menjawab, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Saya suka versi The Message dan New Living Translation berkata begini, it takes more than bread to stay alive. Untuk tetap hidup, untuk tetap kita bergerak,
untuk tetap kita punya kekuatan yang semakin besar, it takes a steady stream of words from God's mouth. Itu memerlukan aliran yang terus menerus dari firman dari mulut Tuhan. Bisa nangkap? Kita perlu terus dan menerus terima makanan yang dari Tuhan dan kita memakannya dengan lahap. Saya tuh sampai begini, Tuhan bahkan saya lupa khotbah minggu lalu itu apa. Tapi puji Tuhan setelah saya bertobat, saya bisa ingat loh. Saya bilang ajaib, pemulihan ketika kita, cuman satu kunci nanti saya sebutkan. Buat saya ya, kunci itu begitu saya buka, saya makan tuh enak banget saudara. Saudara, ketika kita tidak bisa makan steady stream of words of God, kita lemah. Jadi saudara, kalau kemarin kan ada statement kalau kamu nggak haus mati aja, enggak. Kalau kamu nggak haus bertobat. Ya, kalau saudara nggak haus, saudara harus bertobat. Ada anugerah Tuhan. Kalau saudara nggak lapar, bertobat. Mungkin ada penyakit yang kita harus berdoa untuk disembuhkan. Mungkin ada mental yang harus dirubah. Sehingga kita bisa makan dan minum lagi. Kita perlu kekuatan besar saudara. Untuk menahan 5 tahun. Untuk lawatan besar. Saya tuh nggak tahu ya dengan saudara ya. Saya rasanya kalau banyak waktu ngobrol tuh sayang. Maksudnya ngobrol yang nggak jelas poinnya saudara. Saudara 5 tahun itu enggak panjang loh saudara. 5 kali 365 itu berapa saudara? Kurang lebih 1.500 hari. Enggak panjang. Sekarang sudah bulan Juni. Kita harus bisa makan. Kita harus bisa minum. Saudara, saya ingat Pastor Benny Hinn itu dulu zaman jayanya. 5 baris pertama itu harus orang yang haus dan lapar akan Tuhan. Karena itu menarik hadirat Tuhan. Pertanyakan sama diri kita, seberapa saya ini haus dan lapar akan Tuhan. Saya tuh bahkan, saya bukan gak berusaha loh saudara. Boleh saksinya Ibu Iren, Ibu In, saya ini selalu mencatat. Saya catat setiap ayat, saya catat saudara. Bahkan saya bilang, siapapun yang khotbah aku gak peduli lah Tuhan. Aku mau makan, tapi gak bisa. Nanti saya jelaskan, nanti biar saudara penasaran kenapa bisa begitu. Karena kalau penasaran itu membuat saudara itu punya kepo. Kepo itu minimal memberikan rasa lapar. Kenapa Pak Luki gak bisa makan? Saya 40 tahun memang gak bisa menikmati makanan. Saya makan karena lapar, tapi gak bisa menikmati makanan. Sampai saya dilepaskan, baru bisa, makanan tuh enak ternyata. Jadi badan rada membesar sedikit. Ya, tapi saya tetap rajin puasa, oke? New Living Translation bilang begini, bread alone will not satisfy. Roti saja, makanan jasmani saja tidak akan memuaskan engkau. But true life, kehidupan yang sesungguhnya ditemukan in every word that constantly. Saudara garis bawahi kata constantly. Terus menerus keluar dari mulut Tuhan. Jadi kalau saya sudah beberapa lama gak bisa makan, gak dapat firman, saya sakit saudara. Saya bersyukur istri saya juga begitu. Kalau gak dapat firman, rema, saya tuh bisa lihat ya kalau istri saya lagi kelihatan glowingnya saudara. Wah kamu pasti dapat pewahyuan. Kita akan bahas ayatnya apa, wah itu menarik. Nah tapi kalau udah beberapa lama gitu, glowingnya kurang. Ini pasti gak dapat pewahyuan. Karena ayatnya bilang begitu. Harus ada steady stream, harus ada constantly every word, setiap firman dari mulut Tuhan. Saya belum sempat dengarkan khotbah Ibu tentang menciptakan lagi, tapi yang saya tahu Alkitab itu bilang begini. Yohanes 1 ayat yang ketiga, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tidak ada satupun yang terjadi yang tidak dijadikan oleh Dia. Dia itu siapa? Firman. Ibrani 11 ayat 3 berkata, oleh firman segala sesuatu sudah dijadikan yang tidak kelihatan, yang kelihatan dari yang tidak kelihatan.
Jadi ketika kita tidak bisa makan firman, gak ada yang tercipta, saudara. Dan kita stuck di satu tempat. Kita berhenti di satu titik ketika kita tidak bisa makan firman. Coba cek pribadi kita. Hari ini saudara makan firman gak? Saudara, jangan salahkan yang bicara. Saya pernah baca cerita, ini kejadian benar, di sebuah gereja Protestan, saudara. Hamba Tuhannya itu cuma khotbah, silsilah, saudara. Inilah anak Abraham, anak Daud. Ya toh? Daud peranakan ini. Roh Kudus bicara sama seseorang berkata, kalau orang-orang ini pada mati, satu hari aku akan mati. Bertobat, saudara. Ya, nah, next. A hunger for God. Harus punya kelaparan akan Tuhan. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Siapa di sini orang-orang berbahagia? Berbahagia itu bukan naik Mercedes. Saudara mau naik Mercedes? Gampang, naik aja bis. Bis kota ya. Mercedes rodanya banyak. Tapi kalau sudah mau berbahagia, saya suka The Message berkata begini. Anda diberkati ketika Anda memiliki selera yang baik untuk Tuhan. Kalau bahasa, sebenarnya ini terjemahan Google kurang bagus. Ketika engkau mengerjakan, work up, mengerjakan di dalam dirimu rasa lapar yang baik untuk Tuhan. He is food and drink in the best meal you will ever meet. Dialah makanan terbaik di dalam makanan yang kamu makan. Bisa gak kita datang ke Tuhan, hari ini aku mau makan. Aku mau dipuaskan. Dan anehnya begini, saudara harus puas tapi lapar. Nah ini paradoks, saudara. Kok bisa kenyang tapi lapar? Karena saudara ingin more and more. Saudara mau lebih lagi dan lebih lagi dan lebih lagi. Maka kita akan menjadi raksasa rohani. Tapi nggak bisa, saudara, kalau kita makan tapi nggak berbuat. Nggak bisa, saudara. Ya. Next. Membangkitkan lapar akan Tuhan. Mari kita, I think, mari kita berpikir. Therefore I am hungry. Saudara, salah satu yang memakan energi terbanyak adalah otak, saudara. Pernah baca? Jadi kita harus menjadi orang yang berpikir dengan benar, tentunya ya. I think, therefore I am hungry. Ya. Katakanlah bahwa sakit asmara aku. Pengennya ketemu Tuhan. Amin. Ada di sini yang sakit asmara sama Tuhan? 1, 2, 3, 4. Siapa lagi? Tell him I am faint with love. Katakan Tuhan aku ini, aduh, jatuh cinta sama Tuhan. Masih ada itu? Saya menuju ke sana. Saya tuh dulu punya begini, saudara. Kalau siang pengen cepat-cepat malam. Bukan mau tidur. Karena saya punya jam pacaran sama Tuhan. Kalau sudah malam, saya pengen cepat-cepat pagi. Karena saya punya saat teduh dengan kekasih saya. Tapi sejujurnya, sudah lama, saudara. Itu menjadi biasa. Persoalan kita adalah kita seringkali menjadi biasa. Simple ya. Pertama kali kita main musik atau pelayanan, biasanya umumnya, kita akan mempersiapkan dengan baik. Saudara, saya puasa 2 minggu, pertama kali saya mau khotbah. 2 minggu, saudara. Karena seorang pemalu, penakut, minder akut. Suruh mengisi retreat di negara lain, saudara. Dan percayalah kalau bertanya sama Ibu Panglima pasti disuruh pergi. Saudara, saya puasa 2 minggu, orang lain khotbah cuma 5 menit, saya berdoa 2 jam, khotbah 2 jam. Pertama kali. Kenapa? Karena haus. Tapi seringkali sekali lagi itu turun. Standar kita turun.
harusnya lebih lagi. Saya suka deklarasi, saudara. Tapi ada satu titik bosen. Karena menjadi biasa. Saya sedang bangun lagi. Sekarang kalau deklarasinya sendiri setengah jam, saudara. Itu udah saya ganti-ganti, kalau semua diikutin mungkin isinya cuma deklarasi. Tapi saya berkata, Tuhan, saya mau menikmati. Saya mau makan bukan sekedar cuap. Mulut koki, kata Bu Iin. Nah, penyebab kenyang apa coba? Yang pertama, ini yang saudara tadi saya bilang buat saudara penasaran ya. Next slide. Pertama sebelum yang saya ceritakan. Yang pertama adalah sadari, saudara. Kita harus menyadari, mengakui kalau kita kehilangan rasa lapar akan Tuhan. Kalau kita kehilangan kehausan akan Tuhan. Jangan gantikan keintiman dengan informasi atau pengetahuan. Saudara, ini yang Tuhan tampar saya. Saya ditanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih? Saya ini lupa yang minggu lalu, jangankan bulan lalu, minggu lalu aja lupa khotbahnya apa. Dan satu hari saya dengarkan sebuah khotbah. Dan khotbahnya bilang begini, banyak orang berkata sama saya, kenapa sih saya dengar yang sama terus? Saya sudah tahu itu. Saya pikir, wah ini saya ini. Saya sudah tahu. Dan sebenarnya ketika kau berkata sudah tahu, itu menutup. Pertanyaannya bukan seberapa kita sudah tahu. Seberapa itu jadi bagian hidupmu. Jadi kalau kita masih dengar lagi hineni, artinya itu kita harus tambah terus. Simple ya saudara, ini sedikit masukan. Kalau habis kebaktian, saudara kan perjamuan kudus. Maaf, ini bukan tempat sampah. Ada kantong plastik, masukin kantong plastik, masukin ke kantong saudara. Nanti ketemu tempat sampah, buanglah di tempat sampah. Sudah 20 tahun ini aja nggak jadi. Maaf ya. Percuma kita makan itu kue kalau tidak ada respon, tidak ada tindakan. Saya turun ke bawah, kasihan SSM mau rapat saudara. Ini ruang seberang green room, ini tempat sampah, habis pesta sepak bola atau habis ibadah. Bisa nangkap ya? Ini masalah saya saudara. Saya ini orang yang suka pengetahuan. Sesuatu yang baru saya suka. Dan Tuhan berkata, kalau kamu berhenti di situ, tidak jadi action, kamu gak bisa makan. Itulah pertobatan saya. Saya bilang, Tuhan, saya pokoknya tentang Efraim, Tuhan tolong seberapa Efraim saya ini. Saya ngomong sama Tuhan, yang masih ada dikit-dikit mesti diberesin. Itu akan masuk saudara, kebenaran itu akan masuk. Kalau bukan sekedar informasi atau pengetahuan, itu harus jadi tindakan. Halo, I'm not angry, I'm hungry. Bikin kaos. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian kamu menipu dirimu sendiri. Saudara, ini juga yang menampar saya. Saya baca dalam versi New Living The Passion berkata begini. Jangan hanya mendengarkan firman kebenaran dan tidak merespon. Karena itulah inti dari penipuan diri. Jadi selama bertahun-tahun saya menipu diri saya sendiri. Karena saya tidak merespon setiap firman saya berkata, saya sudah tahu. Atau itu buat dia, bukan buat saya. Itu penipuan. Apa saudara? Diri. Penipuan diri. It is the essence of self-deception. Itu inti dari penipuan diri sendiri. Lalu waktu saya mulai bertobat gitu, saya bilang, iya Tuhan ternyata enak makanan tuh. Mungkin saya lagi lahap makan, blep gitu. Kita harus jadi raksasa besar. Bukan badannya yang besar, rohnya yang besar. Amin. Mari merespon firman. Bicara amin aja susah kok. Nah, bicara amin tinggal buka mulut, amin. Jangankan melakukan, bicara amin.
Bukan ini maksud saya. Kalau saya sampaikan firman dan saudara diberkati, amin Tuhan, jadi bagianku. Loh saya ini terkenal dulu orang yang sakit gigi. Tahu sakit gigi? Susah bicara. Sampai ayah saya berkata, kamu ini seperti gong. Kalau nggak dipukul nggak bunyi. Tapi saya berkata, enggak Tuhan, saya mau aminkan setiap firman. Saya mau menikmati setiap firman. Saya mau mengganti semua yang lama dengan firman keilahian Tuhan. So always let His word become like poetry. Bahasanya bagus saudara. Biarkan setiap firman menjadi seperti puisi yang ditulis dan dipenuhi, mendapat kepenuhan dalam hidupmu. Wow. Setiap firman itu biar jadi tulisan di hatimu, dipenuhi, digenapi di dalam hidupmu. Makanya jangan heran banyak orang sudah kesini bertahun-tahun hidupnya tidak mengalami perubahan. Itu pertanyaan saya saudara. Saya minggu depan sidang. Bukan karena masalah, bukan sidang pengadilan saudara. Pertanyaannya begini, ini pertanyaan lama saudara. Menurut saya salah satu unit di Mahanaim yang kental dengan firman Tuhan itu unit sekolah. Senin sampai Jumat devotion, guru-guru. Zaman saya Jumat sore masih devotion. Belum lagi setiap bulan satu firman harus dihafalkan. 10 tahun. Bahkan sampai hari ini saya masih melihat banyak, mungkin lebih dari 50% orang-orang yang tidak mengalami janji Tuhan. Orang-orang yang tidak mengalami pemulihan dan menikmati kelimpahan Tuhan. Itu pertanyaan buat saya. Ini singkat aja, dengan berjalannya waktu, ya nanti situ dikatakan begini, banyak orang tuh nggak bisa deep talk ternyata saudara. Nggak bisa refleksi diri, masalahku ini apa? Makanya dia nggak bisa menemukan traumanya apa. Nah kalau traumanya aja nggak tahu, dia nggak akan tahu apa sih keyakinan yang salah yang ada di dalam dirinya. Bisa nangkap? Jadi trauma itu gampang saudara. Saya ini contoh saya ini selalu pengen pulang. Bukan pengen pulang ke rumah, bukan. Dalam keadaan pasrah, udahlah aku pulang aja lah. Ini beban terlalu besar, saya nggak bisa bantuin banyak, saya nggak bisa jadi pemimpin yang baik, itu suara di sini nih. Dan saya mulai bergumul Tuhan, kenapa suara ini muncul terus? Itu caranya. Apa aku minder? Ya aku minder. Kenapa kamu minder? Karena tertolak. Kenapa kamu tertolak terus saudara? Sampai ketemulah ternyata dari kandungan. Memang itu sudah dimasukkan, pengen pulang. Jadi itu trauma saya. Keyakinannya apa? Lebih baik pulang. Saya harus ganti ini, ciptakan ulang. Dengan apa? Dengan firman. Dan saya renungkanlah Mazmur 40 ayat 8. Tuhan, ada tertulis tentang aku di bukumu. Aku suka Tuhan melakukan firman. Dan Tauratmu, hukum-hukummu, perjanjianmu ada dalam hatiku. Dan aku akan menggenapi sampai iota yang terakhir. Saya sebulan sudah renungkan itu. Dengan seperti membaca puisi itu menurut saya the best perenungan yang pernah saya lakukan. Karena saya pengen sembuh. Saya pengen menikmati hidup berkelimpahan di dalam Tuhan. Dan saya ciptakan itu. Begitu cara menciptakan yang saya tahu. Ternyata bukan dengan jadilah tumpang tangan. Enggak tuh saudara. Saya sudah ditumpangin tangan berkali-kali. Dengan hamba-hamba Tuhan yang hebat-hebat. Karena yang menciptakan adalah firman dan roh. Apapun saudara. Nanti saya kasih contoh yang terakhir. Bentar saya harus kuliah saudara. Next. Tadi sudah dibahas. Penyebab kenyang berikutnya adalah menjadi biasa. Dan saya nggak usah bahas yang ini ya. Semua keintiman digantikan dengan aktivitas. Tadi Pak Jo bilang, dulu apapun tanya sama Tuhan.
Ya, sekarang mau khotbah tanya Google, enggak tanya Tuhan. Mau nari, ya biasanya begitu. Nah buat saya ya ini pengalaman saya selalu ceritakan karena buat saya itu pelajaran yang saya tidak akan lupakan dan itu sangat memalukan. Kita mau KKR di situ, di SMP SMA, tempat terbuka. Itu hujan deras, saya ingat ada Kastif, ada Ibu Iren, kita adalah pasukan terdahsyat, kita hujan-hujanan, main banner, wah semangat, lebih dari 45 semangatnya saudara. Datanglah Ibu Iren datang, kalian memang militan kalian, tapi tanya Tuhan, pulang katanya. Saya lupa jam 2 nanti berhenti, saya enggak, saya pulang, saya cek jam 2 berhenti enggak. Jam 2 berhenti saudara, itu tidak akan pernah saya lupakan. Kita kan diajar selalu tanya Tuhan, tapi kebiasaan itu membuat kita tidak lapar lagi akan Tuhan. Semua jadi biasa, sidang ilahi jadi biasa, hadirat Tuhan jadi biasa, mahligai jadi biasa. Oke, merasa sudah tahu dan sebagainya, kenyang dengan dunia. Saudara kalau udah jam makan, jam 12 sebenarnya jam makan ya. Saudara nyamil dulu kacang, nyamil dulu kopi, es doger, es oyen, apalah. Jam 12 lapar gak? Banyak orang ini suka jajan. Loh saya ini ya, kenapa saya waktu itu gak lapar firman? Itu zaman pilkadanya DKI Ahok. Itu saya gak tahu baca news. Saya baca news mungkin sejak sehari itu bisa 3-4 jam. Saudara. Waduh, kayaknya lebih menarik dari firman Tuhan waktu itu. Saya bilang Tuhan ini gawat, saya puasa gadget. Saya nggak tahu berapa lama saya puasa nggak baca news. Karena saya harus kembalikan yang namanya lapar dan haus akan firman. Saudara harus punya itu. Keekstriman itu harus ada. Ada saatnya kita harus taruh kok. Untuk balikan lagi. Kadang-kadang saya nyanyi nyembah Tuhan, udah enak nih, udah jadi biasa. Saya harus buat sesuatu perubahan. Dan gak gampang, saudara kadang-kadang saya setengah jalan sudah taruh gitar saya kok. Saya harus mulai ciptakan lagi dari malam sebelum tidur. Kita loncat dulu ya, supaya sebelum saya lupa. Ini menciptakan ulang. Menciptakan ulang. Ada suara-suara gaduh di jiwa saudara. Nah itu untuk mencari. Ya, kenapa misalnya, kenapa yang disebut Ibu Ruth terus? Cherry, kapan gua disebut? Nah saudara tangkap itu. Berarti aku minta diperhatikan. Aku minta disebut. Tanya lagi, kenapa aku minta disebut? Sampai berdoa sama Tuhan. Sampai saudara ketemu mentok-tok akarnya. Ternyata aku tertolak. Ternyata aku kurang kasih sayang. Oke, next. Saya mau menciptakan ulang saja langsung ya. Nah, biasanya saya malah suka baca ayat ini saudara. Untuk membangkitkan supaya besok pagi itu datang dengan kerinduan. Tapi sejujurnya beberapa hari ini karena kesibukan, pulang malam udah capek, doa bersih-bersih. Sambil ngobrol sama Tuhan hilanglah saya ya. Ini keren banget Mazmur 42. Kalau saudara bisa bahasa Inggris, bacalah saudara. Ya, dikatakan begini, I long to drink of you, oh God. Aku rindu minum daripadamu. To drink deeply from the streams of pleasure flowing from your presence. Aku nih pengen minum sepuas-puasnya dari aliran-aliran kesenangan dari hadiratmu. My longings overwhelm me for more of you. Kerinduanku memenuhi aku, menenggelamkan aku untuk menginginkan engkau lebih lagi. Ini deep call satu deep. My soul thirsts, jiwaku haus, pants terengah-engah, longs, haus for the living God. Saya perlu ciptakan, saya perlu bangun ini dalam diri saya. Karena kalau enggak sejujurnya menjadi biasa kok. Sekarang saya melihat perubahan. Saya jarang baca Alkitab dalam bahasa Indonesia sebenarnya belakangan. Sudah berapa tahun. Tapi hari ini saya baca, kok saya bisa nikmati lagi ya Tuhan. Ini yang bertahun-tahun hilang.
Saya terpaksa harus baca versi-versi lain. Biar bagaimanapun bahasa Indonesia adalah bahasa ibu saya. Bahasa nasional kita. Itu bicara lebih kuat. I want to come and see the face of God. Aku mau datang dan melihat wajah Tuhan. Saudara, orang Israel itu nggak punya kata hadirat. Jadi pakainya baca face. Ketika saya face to face, berarti saya di hadapannya. Kapan terakhir kali kita rindu face to face sama Tuhan? Kapan terakhir kali kita merasakan face to face sama Tuhan? Mungkin kita sudah tidak merindukan. Mungkin sudah tidak ada kehausan dalam kita. Nah, gimana caranya? Setelah tadi saudara mengecek, saudara selalu ada anugerah Tuhan. Anugerah itu adalah kemampuan ilahi yang dilimpahkan kepada kita dan termanifestasi dalam kehidupan. Divine influence. Next slide. Kerinduan akan Tuhan adalah karunia-Nya. Sudah tinggal datang jujur saja sama Tuhan. Sejujurnya sebanyak hal sudah menjadi datar kok buat aku. Main musik mungkin sudah meletihkan, deklarasi sudah membosankan. Tapi aku mau balik Tuhan. Lakukan sesuatu dengan aku. Kadang-kadang untuk mengalahkan kebekuan ini dulu saudara. Saya naik ke atas, saya nyanyi, saya teriak sampai saya nangis. Dan saya rasakan hadirat Tuhan, baru jebol kebekuan. Enggak bisa ditumpang tangan saudara. Enggak bisa. Tapi saudara harus minta sama Tuhan, Tuhan mari lakukan sesuatu. Tiba-tiba Tuhan mulai taruh kerinduan. Responding. Amin. Next. Mengingat lagi. Ingat hari-hari di mana engkau jalan dengan Tuhan. Ingat dari mana engkau diambil. Saudara, kenapa sih saya suka mengambil sampah? Itu untuk mengingatkan saya, bukan saya sok rajin terlalu besar mahana. Sampai ke mall pun pengen ngambil sampah, saudara. Saya mau berkata, ingat kamu tuh orang yang dipungut. Kalau hari ini bisa khotbah di depan saudara, itu anugerah. Saya harus mengingatkan diri, kalau enggak saya bisa, kan Pak Luki hebat. Pak Luki kan kalau orang jalan, Pak. Dan bisa-bisa tanpa sadar saya minta semua istri saya harus, Pak Luki. Anak saya juga, Pak Luki, kan begitu saudara. Saudara nangkep maksudnya? Kita ini manusia yang mudah terbiasa. Menganggap udah wajarnya kita dapat seperti ini. Enggak saudara. Kasih karunia. Kemurahan. Kebaikan Tuhan. Ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Termasuk saya. Bertobatlah. Bertobat itu apa saudara? Berubah pikiran. Dan lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Saya lakukan lagi. Saya cari Tuhan lagi. Saya baca Alkitab lagi. Saya deklarasi lagi. Dan saya berkata, Tuhan, pokoknya setiap firman saya mau makan. Saya mau responi. Saya gak mau so tahu. Karena benar ini saya alami. Begitu saudara berkata, saya sudah tahu, itu kayak tutup saudara. Tapi saya berkata, terima kasih buat hamba Tuhan itu. Yang berkata, seberapa firman yang diulang-ulang itu menjadi bagian hidup. Next. Tinggal 2 slide lagi, tenang aja. Kelaparan rohani itu menular. Jadi tinggallah dekat-dekat dengan orang-orang yang lapar dan haus akan Tuhan. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Kau dengan orang-orang yang punya api lawatan. Dengan api cinta, yang punya penyembahan, yang punya keintiman. Loh saudara, saya bukan bercanda, saya ini bergaul dengan hamba Tuhan yang saya hormati. Sampai kemarin, merem masuk surga. Melek ngobrol lagi, merem lagi, masuk surga lagi.
Saya tuh cuman, pokoknya saya ikutlah. Walaupun Tuhan sudah mulai pulihkan penglihatan, walaupun masih samar-samar, satu hari kita akan lihat bersama-sama. Lalu saya tuh, mimpi saya dari muda cuma satu, saudara. Satu salah satunya. Kalau Musa aja bisa face to face, kenapa saya belum bisa? Itu gairah yang sudah lama terkubur. Saya belajar membayangkan saya sedang khotbah di hadapan Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya belajar jalan Tuhan, saya berjalan di hadapan. Walaupun saya belum melihat face to face. Tapi di roh, saya belajar hidup di hadapan Tuhan. Mari cari orang-orang yang punya kelaparan seperti ini. Bergaul dengan mereka, karena menular, saudara. Saya melihat, Tuhan buat aku tidak membanggakan. Saya lihat pasukan di Maluku Utara itu on fire, saudara. Lebih keren dari saya. Doakan orang sakit, cuma saya nggak munculin aja di sosmed. Mereka pujian di jalan-jalan, saya aja belum lakukan. Mereka cuma bilang begini, kalau Bapak dari jauh-jauh datang ke sini, kadang-kadang tidur sebentar, kemana pergi, bahkan ada daerah yang saya belum datangin, Bapak sudah datangin, apalagi kami. Menular saya. Karena saya dipulihkan Tuhan dulu. Kalau engkau tidak mencintai provinsimu, jangan harap orang-orang di sana mencintai provinsi mereka. Karena cinta api itu menular. Lebih dahsyat dari COVID. Gelombang cinta ini yang harus terus digaungkan. Gelombang kebenaran, gelombang penyembahan, gelombang haus dan lapar akan Tuhan. Baca bukunya, dengarkan khotbahnya, dengarkan musik-musik penyembahan. Saudara, salah satu yang saya suka itu Terry McAlmont. Itu kan lagunya memang slow. Dan saya kalau di jalan, saya nggak ngantuk, saudara. Saya ikut nyembah. Tapi beberapa orang, ini kok musiknya ngantuk sih? Ya sudah ganti yang hura-hura. Kalau saya maunya langsung masuk sidang ilahi. Poinnya adalah bukan itu. Poinnya orang punya selera musik masing-masing. Tapi poinnya, biarkan musikmu membangkitkan haus dan lapar akan Tuhan. Amin. Terakhir, ini yang penting, bertindaklah, kecaplah, dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Tolong ganti slide-nya. Iya, terima kasih. Datang apa adanya sama Tuhan. Dan kejar Tuhan, kehadiran Tuhan. Saya tuh dulu punya begini, saudara. Pokoknya Tuhan, saya akan mencari Engkau sampai aku ketemu Engkau. Saya lupa tuh berapa bulan. Sebenarnya satu hari Tuhan ketemu saya. Jadi sebenarnya mau ketemu Tuhan itu sebenarnya sangat gampang tapi susah. Kalau kamu mencari aku dengan segenap hati, jiwa, dan kekuatan, kamu akan ketemu aku. Syaratnya itu. Tapi untuk segenap itu susah. Terlalu banyak hal di kepala kita. Terlalu banyak distraction. Mau baca Alkitab, datang notification. Ya. Dan ketika engkau bersentuhan dengan Tuhan, maka kerinduanmu akan semakin besar. Tapi ini yang terbaik, kerinduannya Dia jauh lebih besar dari kerinduan kita. I am my beloved, and His desire is toward me. Aku punya kekasihku, dan kerinduannya adalah aku. Amin. Mari kita tundukkan kepala.